Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Irwan Marwah. Pemirsa, pekan lalu Kepolisian Daerah Lampung meluncurkan program vaksinasi keliling. Program ini disambut antusias oleh masyarakat. Kelompok mana saja yang menjadi sasaran dan bagaimana kelanjutan program ini? Pemirsa, berikut spesial report vaksinasi keliling mempercepat penanganan COVID-19. Ya pemirsa, untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19 nasional dan membantu pemerintah mempercepat penanganan COVID-19, Kepolisian Daerah Lampung meluncurkan program vaksinasi keliling bagi masyarakat Lampung. Pemirsa, untuk mensukseskan program vaksinasi nasional, Kepolisian Daerah Lampung meluncurkan program vaksinasi keliling. Vaksinasi keliling ini bertujuan menyasar masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Selain Polda, program vaksinasi keliling diikuti seluruh Polres di 15 kabupaten kota di Lampung. Program yang menyediakan 29.000 vaksin ini akan menyasar masyarakat yang tinggal di kawasan kepulauan atau daerah terpencil. Vaksinasi keliling ini juga diklaim sebagai sebuah inovasi untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat memperoleh vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya, semua Polres diwajibkan menyiapkan minimal 3 mobil atau lebih sarana kendaraan yang ada di masing-masing kesatuan. Selain Kepolisian Lampung, program vaksinasi ini juga diselenggarakan oleh berbagai organisasi, lembaga pemerintahan, serta lembaga pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik vaksinasi keliling mempercepat penanganan COVID-19 dengan narasumber yang telah hadir bersama saya di pagi hari ini. Beliau adalah Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsad. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Pandra. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, salam sehat. Kayaknya lagi sibuk benar nih Pak. Ya, betul sekali. Lagi sibuk benar ya. Kita dalam rangka untuk percepatan vaksinasi secara massal ini kita tidak henti. Belum lagi urusan tugas PPKM. Ya, betul sekali. PPKM level 4 dalam pendisiplinan dan masih banyak-banyak kita tugas. Tapi kita laksanakan tugas sebagai ibadah. Baik. Jadi tidak ada beban ya. Ya, betul sekali. Baik Pak Pandra, seperti yang saya sampaikan tadi di pembuka bahwa Polda Lampung meluncurkan program vaksinasi keliling ini sangat membuka bagi masyarakat yang sebenarnya katakanlah masih kesulitan untuk dapat vaksin. Mungkin kita mau tahu dulu dari mana ide cerita kemudian muncul program ini. Ya baik, jadi kegiatan vaksinasi massal ini adalah program kami, artinya Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polda Lampung ini adalah mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan vaksinasi massal. Dalam tujuannya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh para kelompok masyarakat atau kita sebut dengan herd immunity. Nah, kemudian Bapak Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Hendro Sugiatno, ya kemarin sekitar pertengahan Juli lah ya, itu telah melaunching ataupun juga melakukan secara gencar vaksinasi massal yang tentu dapat dilaksanakan baik yang bersifat statis maupun yang sifatnya dinamis. Jadi kegiatan itu di launching kemarin yang artinya memang sebelumnya sudah pernah berjalan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya statis, kemudian ini sekarang yang dinamis yang kita sebut dengan vaksin mobile tadi. Ya, itu yang kami lakukan. Apakah itu hanya tingkat Polda atau semua kekuatan Kepolisian Lampung ini, Polres juga diterjunkan? Oh, ini kita melaksanakan kegiatan ini adalah sifatnya adalah secara bersamaan. Jadi semenjak di launching oleh Bapak Kapolda Lampung, Inspektur Polisi Jenderal Polisi Dr. Andes Hendro Sugiatno pada tanggal 21 Juli itu serentak di 14 Polres. Artinya keseluruhan ya? 14 Polres yang dapat melakukan pembinaan ataupun melakukan pelayanan kepada 15 kabupaten dan kota. Dan yang menariknya lagi, kita bekerja ini adalah unsur 3 pilar. Jadi kita tidak bisa bekerja tanpa dukungan daripada pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dan juga unsur TNI. Jadi semua ini kami bekerja ini
artinya secara bersinergi, Bang. Iya, oke. Itu yang kami lakukan. Oke. Nah, di mana posisi Polda? Polres di lapangan, apakah Polda juga ikut terjun ke lapangan? Ya, betul. Itu yang kami katakan. Dari tingkat Polda sampai di 14 Polres kami sampaikan tadi, itu secara serentak dilakukan secara masif dan bersama-sama. Oke. Nah, secara simultan kita lakukan. Bahkan seperti contohnya di salah satu Polres nih, Bang Irwan, itu di Polres Tulang Bawang Barat. Mereka tuh membuat terobosan kreatif sampai mobil SIM keliling itu dibuat sebagai mobil vaksinasi. Tuh. Seperti itu. Jadi memang Kapolda memerintahkan, Kapolda Lampung memerintahkan untuk betul-betul inovatif dan masyarakat itu diberikan pandangan bahwa vaksinasi itu aman dan halal. Oke. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi intinya baik itu bersifat statis maupun sifatnya mobile kami laksanakan. Baik itu di Polda Lampung. Polda Lampung kami sudah melaksanakan kayak kemarin di Universitas Lampung, kami kerjasama ya bersama unsur 3 pilar tadi dengan Civitas Academy. Ya, itu. Berapa vaksin yang sudah disiapkan, Pak Pandra? Ya, jadi kemarin ini kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sudah kurang lebih sekitar 139.900 dosis ya yang sudah kami siapkan ya. Tapi 139.000? 139.900 dosis ya kami siapkan. Okay. Jadi artinya sudah kemarin sudah habis ya, artinya sudah habis, kemudian sekarang kita siapkan lagi untuk ke depan. Oh, ada tambahan lagi. Itu berapa banyak? Ya, itu tadi yang kami katakan waktu itu sudah kita siapkan, ya artinya lebih dari 11.200 ya. Terakhir ya kami sampaikan 1.200. Kemudian kita pakai dan ini kami melaksanakan kegiatan itu setiap hari. Nah, jadi memang perlu disampaikan kepada warga masyarakat, jangan sampai mendapat informasi yang salah. Ini yang jadi berita-berita hoax yang sampai ini. Intinya, sebelum nanti saya mau nanya itu juga, karena memang ada informasi yang agak kita ragukan, tapi dari 29.000 ini hanya untuk tahap pertama atau juga tahap kedua? Jadi kita setiap kali kita menyuntikkan itu, pasti kita persiapkan untuk tahap kedua juga. Artinya ada tahap kedua nanti? Pasti ada. Oke, baik Pak Pandra, kita masih mau tahu lagi soal kesiapannya Polda seperti apa nanti ke depan. Kita mau jeda dulu sedikit. Nah, pemirsa, dialog kami dengan Kabid Humas Polda Lampung, Pak Pandra masih kami akan lanjutkan, namun kita ikutin dulu pesan berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa, masih akan kami lanjutkan dialog kita dengan Pak Pandra terkait soal vaksinasi keliling. Pak Pandra, tadi kita terputus soal 20 stok yang sudah kemudian kita juga mau tahu apakah juga tahap kedua, tadi juga sudah dijawab. Ya. Nah, tapi ada sempat menjadi persoalan di lapangan kemarin itu ini agak sempat jadi pembicaraan di masyarakat. Kalau nggak salah di salah satu tempat makanan cepat saji. Ya. Kenapa itu bisa terjadi atau memang ada khusus untuk karyawan? Ya, jadi untuk mengantisipasi terhadap adanya suatu permintaan yang nantinya tentunya juga akan menyulitkan ya tenaga. Kami kan tenaga kesehatan kami juga terbatas. Oke. Rumah Sakit Bayangkara, bidang kedokteran kesehatan Polda Lampung ini kan juga melayani selain daripada pasien, maksudnya kami kepada para anggota Polri, khususnya Polda Lampung, juga melayani pasien-pasien umum. Dan juga ini ada vaksinasi. Tetapi intinya Polri berkomitmen untuk bisa memberikan yang terbaik. Oke. Nah, jadi direncanakan tempo hari itu dalam 1 minggu itu ada beberapa tempat. Tetapi ini akan menjadi ibaratnya tidak sistem, maksudnya jadi tidak praktis. Iya. Jadi sekarang ini semenjak adanya kejadian di salah satu kafe tadi atau tempat pusat makanan saji, permakanan ya, tempat makanan siap saji itu, akhirnya perintah Bapak Kapolda agar 2 tempat yang benar-benar statis yang berada di salah satu areal ya yang cukup luas, yaitu di Gerahawangsa, yang satu lagi di salah satu kafe di Soekarno-Hatta. Jadi kita lakukan itu statis setiap hari, sudah sesuai dengan kuota yang ada ya, tergantung itu kuotanya kan dari sana. Jadi masyarakat silakan datang ke sana. Kalau kemarin itu memang itu baru perencanaan. Tetapi dari baru perencanaan itu mungkin sudah dapat entah dari mana. Sedangkan itu belum jadi dilaksanakan. Itu yang terjadinya sempat terjadi antrian yang cukup panjang. Dan menjadi viral di media sosial ya. Sebarame. Bahkan masyarakat juga akhirnya mempercayai informasi kata kalau dari mulut ke mulut begitu penuh, dan itu akhirnya sempat kesalahpahaman. Ya.
Pak Pandra, tadi sebutkan gelombang kedua atau vaksin kedua itu bisa dilakukan juga oleh kepolisian. Ya. Tapi ada juga kita dapat informasi bahwa itu dilakukan di puskesmas terdekat. Itu seperti apa kebenarannya? Jadi nanti akan setelah melakukan vaksin pertama, kan kita mengisi database. Ya, itu nanti dengan mencantumkan nomor handphone dan nomor induk kependudukan. Karena itu akan tercatat di Kementerian Kesehatan. Nah, nanti akan dengan nomor telepon tersebut para peserta vaksin yang pertama nanti akan diberitahukan di sana. Anda sudah waktunya untuk vaksin kedua. Nanti akan data itu sesuai dengan puskesmas terdekat. Iya, tidak harus puskesmas terdekat. Di mana dia vaksin pertama dia akan balik lagi ke sana. Oh, gitu. Jadi mereka tetap akan dapat informasi baru lagi. Iya, betul. Jadi di mana dia vaksin, ya selama ini kami kan berpindah-pindah. Jadi tidak efisien gitu. Jadi kasihan dari tenaga kesehatan kami juga yang harus melayani kesehatan fasilitasi untuk anggota Polri khususnya Polda Lampung. Dia juga harus melayani pasien umum. Ya tambah lagi tenaga kesehatan. Dan juga ada tenaga-tenaga lain lagi kan, ada tenaga bagian tracer lagi, testing lagi untuk tes antigen, apakah PCR. Ya jadi sekarang diputuskan oleh Bapak Kapolda Lampung untuk 2 objek yang kami sebutkan tadi. Dan itu rutin. Dan itu rutin. Jumlahnya? Ya sesuai kota, sesuai kotanya. Kotanya fleksibel atau tergantung jadi sekarang sistemnya harus mendaftar melalui, kita akan coba mulai minggu depan ini, di awal Agustus ini. Kita akan mencoba untuk mendaftar melalui website. Melalui website Bitdokes Polda Lampung. Dan nanti semua agar lebih adil. Jadi tidak terjadi kerumunan dan tidak terjadi suatu ketidakpastian. Dan itu sudah diterapkan oleh kalau nggak salah Bapelkes dan Pelaksana Kesehatan, Badan Kesehatan yang di Raja Baso juga seperti itu. Kayaknya lebih tertib. Jadi nanti setelah para peserta yang warga masyarakat yang akan mendaftarkan melalui website tersebut, itu ditentukan waktunya jam berapa sampai jam berapa, sesuai dengan kuota yang sudah disiapkan. Jadi kami melihat fluktuasi kuotanya berapa, itu akan dicatat, sehingga nanti di situ udah ada screeningnya, nanti dapat barcode pada saat keesokan harinya atau waktu yang ditentukan sesuai jadwal. Silakan datang, nanti kami akan cek di barcode tersebut untuk melaksanakan vaksin. Itu per awal Agustus? Awal Agustus. Ya. Jadi untuk sementara ini untuk pendaftaran. Dalam minggu ini tanggal 30 Agustus sampai tanggal 3 itu adalah masa untuk pendaftaran. Oke, daftar di lokasi atau sudah bisa? Itu website. Jadi silakan didaftar di website, link pendaftaran online vaksinasi akan dibuka ya mulai tanggal 30 Juli sampai tanggal 3 Agustus 2021. Yaitu linknya adalah https titik 2 terus kemudian garis miring ya, garis 2. Atau nanti kita minta aja biar nanti kita nanti kalau bisa ya bit.ly vaksin Dokes Polda Lampung. Nanti kalau bisa biar nanti kita di monitor. Ya, saya rasa itu. Baik. Pak Wanda, ini apakah hanya tingkat di kota atau pusat kota atau juga daerah-daerah terpencil juga dijangkau oleh pihak kepolisian? Untuk vaksinasi ini. Ya, betul. Jadi untuk kota besar maksudnya seperti kota Bandar Lampung ini, kami ya melalui tadi kan sekarang sudah ini kan Bang Irwan ya, saat ini kan kita sudah era digital. Era digital ya daftarnya melalui online tadi. Itu yang pertama. Nah, yang manual ini biasanya kami mendatangi seperti kami kemarin ya, tanggal beberapa waktu yang lalu lah ya, kami melaksanakan kegiatan vaksinasi massal di kepulauan. Jadi maksudnya dari masyarakat yang ada di kepulauan kami hadir. Artinya daerah terpencil seperti kepulauan juga dijangkau. Betul, seperti itu. Jadi kita ada juga yang sifatnya jemput bola juga. Ya karena sekarang ini kan jarak tempuh seperti di wilayah Kabupaten Pesawaran kan banyak juga pulau-pulau yang tidak terjangkau dengan sarana transportasi yang mudah dan murah ya. Ini kita koordinasi juga dengan Angkatan Laut karena katanya Angkatan Laut juga melakukan hal yang sama juga. Ya betul. Jadi ini kan namanya kami ini istilahnya sinergitas TNI dan Polri. Jadi masing-masing kemarin itu sesuai dengan informasi yang kami dapat dan di hadapan kami ada Pak Ketua DPRD Provinsi Lampung, Pak Minggrum Gumai, dan juga ada ASOP ada ASOP Korem juga ada di sana. Ada itu dah hadapan kami dan Kabidokes Polda Lampung dijelaskan bahwa telah disiapkan 11.200 vaksin pada saat itu, pada saat tanggal 21 Juli. Dan nanti akan dibagi baik di unsur TNI dan unsur Polri. Jadi kita sekarang menjangkau secara bersinergi yang kami katakan 3 pilar tadi, Bang. Pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota bersinergi. Kami ini membantu
pemerintahan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dalam mencapai target vaksinasi. Kita nih sekarang sudah ada target yang akan dicanangkan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu adalah biasanya kan 1 juta vaksin. Ini ada target bahkan sampai rencananya sampai 5 juta vaksin sehari. Itu seluruh Indonesia rencananya. Nah, itu seperti itu. Tapi kita mulai dulu lah dari 1 juta vaksin. Artinya ini vaksinasi kelilingnya tidak hanya berhenti dalam 1 tahap, tapi akan terus sampai tuntas. Sampai tuntas, sampai target itu akan terpenuhi sesuai dengan target yang sudah diharapkan oleh pemerintah dan juga warga masyarakat. Kita lihat di sini angka penyebaran COVID, ya, penularan dan penyebaran kita lihat ya hari ini saja, artinya zona merahnya sudah bertambah. Betul. Ya kan, bukan lagi dulu hanya Kota Bandar Lampung, tetapi ada kota-kota yang lain lagi. Itu yang jadi perhatian. Tapi fokus kita bagaimana kita meningkatkan kekebalan tubuh dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Makanya kami sebut di sini ada yang disebut sekarang kan kita ketahui Bang, istilahnya kan 5M. Ya. Sekarang jadi 6M. 6M atau 7M katanya, ada 7M juga. Nah, sekarang 5M-nya itu adalah kan taunya kan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi kegiatan mobilitas, menjauhi kerumunan, melakukan vaksin. Ke-6 gitu. Jadi, ya itu dia tadi. Jadi 5+1. Ya, 5+1. Jadi 6. Melakukan vaksin aman dan halal. Baik Pak Banda, masih kita akan lanjutkan dialog kita, terutama soal ini, soal tentu dalam setiap program ada biaya yang harus dikeluarkan, seperti apa penalangannya. Kita mau jeda dulu sejenak. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Ya baik pemirsa, sampai terasa kita tiba di segmen terakhir. Saya mau lanjutkan kembali dialog kita dengan Pak Pandra, Kabid Humas Polda Lampung. Baik Pak Pandra, seperti yang saya sampaikan di akhir segmen 2 tadi, tentu segala macam bentuk kegiatan membutuhkan biaya. Siap. Nah, anggarannya seperti apa Pak? Ini kan harus ada tenaga yang harus bekerja, ada petugas yang di lapangan juga harus bekerja. Baik, jadi kami ini Kepolisian Daerah Lampung itu sudah ada namanya Operasi Aman Nusa 2. Operasi Aman Nusa 2 itu sebenarnya adalah operasi untuk penanggulangan terhadap bencana alam. Operasi Aman Nusa 2 ini operasi yang bertujuan untuk menanggulangan bencana alam, di mana saat ini bencana alam yang terjadi adalah bencana alam non-alam, yaitu pandemi COVID-19. Tentu melalui daftar isian pengguna daftar DIPA ya, daftar isian penggunaan anggaran ini itu sudah dipersiapkan oleh negara. Jadi kami tinggal melaksanakan dan kami bersinergi dengan Dinas Kesehatan baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, termasuk dari unsur TNI. Demikian. Jadi kami menggunakan anggaran seperti itu. Nah, sementara masyarakatnya sendiri vaksinnya ada biaya atau mereka ada persyaratan lain yang harus mereka penuhi? Tidak ada, gratis. Jadi vaksin yang diberikan adalah gratis. Selagi itu adalah KTP elektronik, KTP yang artinya cuma KTP yang harus mereka bawa ya? KTP jadi aja. Tidak ada bawa tidak ada yang lain-lain. Tidak, gratis. Pokoknya vaksin kami berikan gratis, tidak dipungut biaya. Sehingga kalau ada isu bahwa itu ada bayar, itu berarti tidak benar? Tidak benar. Segera laporkan saja kalau memang ada yang memungut biaya. Baik. Nah, kita tahu bahwa vaksin ini kan tidak semua masyarakat bisa mengikuti itu, terutama yang punya penyakit bawaan. Peserta ya, apa nama istilah penyakit itu? Komorbid. Nah, itu seperti apa? Bagaimana cara mengontrolnya untuk tahu seseorang ini menderita apa, penyakit A, B, C-nya seperti apa? Jadi dari mulai tahapan pertama itu pasti ada suatu screening awal, namanya kita sebut dengan screening awal. Pada saat nanti mengisi database terhadap KTP elektronik, data nama lengkap, alamat rumah, usia dan lain sebagainya, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab kepada para peserta. Setelah dijawab oleh para peserta, nanti ada screening yang akan ditinjau langsung atau yang dilihat langsung oleh dokter, tim dokter itu. Oh, kita ada tim yang khusus menangani itu? Ada tim. Kita bikin tim namanya tim tenaga kesehatan untuk vaksin. Jadi tidak perlu khawatir ya. Masyarakat nanti akan tetap melalui screening itu. Ya. Nah, tentu banyak sekali informasi hoax yang beredar, Pak. Terakhir kemarin kasus yang di tempat saji, makanan tempat saji ini. Nah, bagaimana kok kasus-kasus hoax lain ini di zaman vaksinasi ini kita susah membendung. Apa upaya Polda untuk mengantisipasi ini sehingga masyarakat menjadi tenang dan dapat informasi benar-benar akurat? Masalah hoax ini adalah masalah yang
terkadang ada sebab ada akibatnya. Oke. Kita sebelum cerita tentang vaksin dulu, ini di awal ada pemberlakuan PPKM darurat atau PPKM level 4 kita katakan, itu waktu di awal tanggal 3 Juli itu sudah ada seorang warga yang berprofesi sebagai seorang guru. Oh, yang di Metro? Yang di Metro. Ada Ada seorang guru ya, artinya tenaga sebagai seorang pendidik. Yang seharusnya ngerti. Yang seharusnya ngerti. Rupanya ada tujuan lain. Itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di luar wilayah Lampung. Itu langsung diupload. Tujuan, motivasi setelah kita lakukan pemeriksaan, tujuannya adalah untuk meningkatkan followers. Yang untuk meningkatkan subscriber. Padahal kita mestinya kan di tengah pandemi COVID-19 itu kan kita harus membuat perasaan aman, nyaman, tentram warga masyarakat, memberikan pandangan yang sebaiknya. Nah, itu satu. Nah, yang berikutnya adalah vaksinasi yang dilaksanakan di salah satu kafe atau di pusat jajanan pusat makanan serba siap saji tadi. Itu sebenarnya itu kan yang didapat oleh warga masyarakat yang melalui media sosial itu kan baru perencanaan. Jadi belum tentu itu dilaksanakan, baru perencanaan tapi sudah disebar, ada di jadwal ini, ada jadwal itu. Yang betul itu adalah warga masyarakat selalu melihat daripada Instagram yang ada di Humas Polda Lampung. Jadi nanti di situ akan kami informasikan tempat vaksinnya di mana saja dan kapan dan bagaimana secara prosedurnya. Jadi sekali lagi warga masyarakat tetap harus waspada terhadap hoax, yaitu setiap informasi yang didapat sekecil apapun Anda harus cek and recheck sebelum Anda menyebarkan. Jadi salah satunya di Instagram. Ya. Kemudian apa lagi yang bisa mereka hubungi? Kemudian dari Twitter kemudian bisa. di Facebook juga ada. Ada line telepon yang bisa mereka hubungi juga? Ya, untuk sementara tiga itu ya, sementara tiga itu dulu karena kita sudah eranya era sosial media ya. Jadi digital. Ya seperti dalam waktu dekat ini ya kita sudah melaunching untuk membuka di website. Silakan dibuka di Instagram ataupun juga humaspoldaLampung.go.id. Mungkin itu, Pak. Baik, Pak Pandra, tanpa terasa kita berakhir dialog kita di sini. Mungkin saya masih ada waktu sedikit 1 menit atau apa, mungkin masih ada yang Anda mau sampaikan kepada masyarakat terkait vaksinasi ini untuk mempercepat pencegahan COVID-19. Baik, sekali lagi kami berharap kepada para pemirsa iNews dimanapun ada, warga masyarakat, ya semua lapisan masyarakat, apalagi sekarang program vaksinasi bukan hanya menyasar masyarakat dewasa, tetapi juga lanjut usia termasuk anak-anak. Mari kita sukseskan vaksinasi massal guna meningkatkan kekebalan tubuh secara kelompok, dan harapan kita produktivitas tinggi, aman COVID dan aman Kamtibmas. Sekali lagi salam sehat selalu. Demikian, Bang. Baik, terima kasih Pak Pandra. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tentu ya masyarakat jangan gampang terpancing dengan kasus-kasus isu-isu hoax ya. Betul sekali. Detailnya kalau misalnya mau tahu bagaimana program vaksinasi yang dilakukan Polda, ada 3 sarana komunikasi yang bisa dilihat, ada Instagram, ada Twitter, dan Facebook. Ada Facebook, sehingga itu dimiliki oleh Humas Polda Lampung, sehingga tidak perlu ragu untuk jangan percaya dengan informasi yang jauh atau bukan orang yang berhak menyampaikan informasi. Betul, jadi istilahnya agar disaring sebelum Anda sharing. Iya, baik. Pemirsa, program vaksinasi merupakan upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona melalui kekebalan tubuh. Selain juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan yang terpenting, selalu melakukan tes, tracing, dan treatment. Pemirsa, demikian dialog kita pagi hari ini. Saya Irwan Marwah, wakil kru yang bertugas undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pandra. Sama.